Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Putra Arianto. Saya akan membacakan sinopsis dan penuhan dari novel Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Ini novel. Sinopsisnya, novel ini dimulai dengan kisah pendekar Sultan, seorang pria Minangkabau yang membunuh saudara laki-laki ibunya karena masalah warisan. Ia dihukum dengan diasingkan di penjara selama 12 tahun. Setelah bebas, ia merantau ke Makassar dan menikahi Daeng Habibah, seorang wanita setempat. Mereka dikaruniai seorang budak bernama Zainuddin. Namun tak lama setelah melahirkan, Daeng Habibah meninggal karena sakit. Pendekar Sultan pun menyusul istrinya beberapa bulan kemudian. Zainuddin yang yatim piatu diasuh oleh Mak Basek, seorang saudara jauh ayahnya. Zainuddin tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan berbudi luhur. Ia juga memiliki bakat menulis puisi dan cerita. Suatu hari ia memutuskan untuk pergi ke Batipuh, tanah kelahiran ayahnya, untuk mencari sanak saudara. Di sana ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik yang merupakan anak dari keluarga terpandang. Zainuddin dan Hayati saling jatuh cinta, tetapi hubungan mereka ditentang oleh keluarga Hayati. Alasannya, Zainuddin bukan seorang Minangkabau tulen, karena ibunya berasal dari Makassar. Selain itu, Zainuddin juga tidak memiliki harta atau kedudukan yang setara dengan Hayati. Menurut adat Minangkabau, pernikahan harus dilakukan antara orang yang sepadan, baik dari segi keturunan, harta maupun ilmu. Zainuddin dan Hayati tidak menyerah begitu saja. Mereka berusaha meyakinkan keluarga Hayati bahwa cinta mereka lebih penting daripada adat. Zainuddin juga berusaha menunjukkan prestasinya sebagai penulis dengan mengirimkan karyanya ke majalah-majalah terkenal, namun usaha mereka sia-sia. Keluarga Hayati tetap bersikeras menolak Zainuddin. Bahkan mereka memaksa Hayati untuk menikahi dengan Aziz, seorang pemuda kaya dan berpengaruh yang merupakan pilihan ayahnya. Hayati yang tidak berdaya akhirnya menuruti keinginan keluarganya, meskipun ia masih mencintai Zainuddin. Zainuddin yang patah hati memutuskan untuk meninggalkan Batipuh dan merantau ke Jawa. Di sana ia melanjutkan karir menulisnya dan menjadi seorang penulis terkenal. Ia juga bergaul dengan banyak orang, termasuk wanita yang cantik yang mengaguminya. Namun di balik kesuksesannya dan kepopulerannya, Zainuddin masih menyimpan luka rindu pada Hayati. Ia tidak pernah melupakan cinta yang pertama dan terakhir. Sementara itu, Hayati yang menikah dengan Aziz tidak bahagia. Aziz ternyata seorang suami yang kasar, sombong, dan tidak setia. Ia sering memukuli dan menghina Hayati. Ia juga sering berselingkuh dengan wanita lain. Hayati yang merasa tertekan dan tersiksa hanya bisa menangis dan menyesali nasibnya. Ia juga masih merindukan Zainuddin yang selalu ada di hatinya. Suatu hari, Hayati mendengar kabar bahwa Zainuddin akan pulang ke Batipuh untuk menghadiri pernikahan sahabatnya Muluk. Hayati yang merasa rindu dan penasaran ingin bertemu Zainuddin. Ia pun minta izin suaminya untuk pergi ke Batipuh dengan alasan ingin menjenguk ibunya yang sakit. Aziz tidak curiga dan mengizinkan Hayati pergi asalkan ia kembali segera. Hayati pun berangkat ke Batipuh dengan naik kapal Van der Witch yang terkenal sebagai kapal mewah dan cepat. Di kapal itu ia bertemu dengan Zainuddin yang ternyata juga naik kapal yang sama. Mereka berdua saling terkejut dan gugup melihat satu sama lain. Mereka pun berbincang-bincang dengan hati-hati tanpa menyebutkan perasaan mereka yang sebenarnya. Zainuddin berpura-pura bahagia dan dengan hidupnya sebagai penulis terkenal, sementara Hayati berpura-pura bahagia dengan hidupnya sebagai istri Aziz. Namun di dalam hati mereka ada rasa cemburu, marah, sedih, dan cinta yang bercampur aduk. Di tengah perjalanan kapal Van der Witch
mengalami kecelakaan. Kapal itu menabrak karang yang mulai tenggelam. Para penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan berenang atau naik perahu. Zainuddin dan Hayati yang masih berada di kapal pun panik. Mereka berlari ke arah pintu keluar oleh kerumunan orang-orang di belakang. Zainuddin yang melihat Hayati terjebak berusaha kembali untuk menolongnya, tetapi sudah terlambat. Kapal itu sudah terbelah dua dan Hayati terjatuh ke dalam air. Zainuddin yang melihat Hayati tenggelam berteriak memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia pun menyelam ke dalam air untuk mencari Hayati, tetapi sia-sia. Hayati sudah tiada. Zainuddin yang kehilangan Hayati merasa hancur. Ia tidak peduli dengan hidupnya. Ia pun naik ke permukaan air dan berteriak-teriak dengan suara parau. Ia mengutuk adat yang telah memisahkan mereka. Ia juga mengutuk dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi Hayati. Ia pun memutuskan untuk mati bersama Hayati. Ia pun kembali menyelam ke dalam air yang tidak pernah muncul lagi. Zainuddin dan Hayati pun berakhir dengan kematian yang tragis sebagai korban dari tenggelamnya kapal Van der Witch. Selanjutnya, penokohan. Zainuddin, tokoh utama dalam novel ini, seorang pemuda cerdas, berbakat, dan berjiwa besar yang berasal dari campuran Minang dan Makassar. Hayati, tokoh wanita utama yang dalam novel ini, seorang gadis cantik, anggun, dan berbudi luhur yang berasal dari keluarga terpandang Minangkabau. Aziz, tokoh antagonis dalam novel ini, seorang lelaki tampan dan berkuasa yang berasal dari keluarga terhormat Minang. Muluk, tokoh pendukung dalam tokoh ini, seorang sahabat setia dan penolong bagi Zainuddin. Sultan Pendekar, tokoh pendukung dalam novel ini, ayah kandung Zainuddin yang berasal dari keluarga bangsawan Batipuh, Minang. Daeng Habibah, tokoh pendukung dalam novel ini, ibu kandung Zainuddin yang berasal dari Makassar. Mak Baser, tokoh pendukung dalam novel ini, bibi Zainuddin, pengasuh sejak kecil di Makassar. Mama, tokoh pendukung dalam novel ini, paman Zainuddin yang tinggal di Batipuh. Nyonya Aziz, tokoh pendukung dalam novel ini, ibu kandung Hayati yang berasal dari keluarga terpandang. Itu saja, terima kasih.